Gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa? Nggak perlu saya sebut. Jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan, ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar. Hari ini kami akan buka. Tentunya kita ketahui bahwa peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami, ya, dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, ya, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, ya, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Lalu kedua, ini juga sangat penting bahwa seorang Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua. Ada seorang oknum advokat tua yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Maka hari ini kami dengan segala bukti pastinya akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sama sekali tidak benar. Makanya saya juga menghimbau untuk orang, ya, atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil, ya, pansos di media itu diteliti dulu. Apa sih kata kliennya? Mana buktinya? Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkaranya. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja, ya, masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry, dan Bang Nahak akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Seorang pengacara itu harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya, atau kata klien saya, atau membangun opini publik. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita mau membahas masalah ada, ya, opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah, atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui, kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh, jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon, ya, waktu itu calon, ya, calon istrinya nih. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan, ya. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu kereta untuk Bali Putra Production. Gede dikit. Alhamdulillah ya
semua pendapatan saya berikan pada calon saya waktu itu. Itu hasil syutingnya. Itu per episode atau gimana mas? Berapa? Episode atau per episode? Iya, ini episode. Berikutnya juga di sini ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma, ya, terkait dengan promosi ya mas ya. Selasa 12 Juli 2022, yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, PT. pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Ya. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya, hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening, ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Ya, mungkin Mas bisa kasih lihat. Berarti bukan ke rekening Ferry Irawan ya Pak? Jadi, ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar, saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya, hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah, atau laki-laki itu tidak bekerja, apa tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lu punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah pada istrinya, gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Gitu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Ini yang mana nih? Ini yang 7 sama 60 juta ya? Iya, 60 juta. 7 juta sama 60 juta. Ini yang sama. Jadi tadi udah ditransfer ke sini. Ini yang terakhir. Iya. Dan ini sangat betul-betul bukti ini ya, alat bukti transfer ini mematahkan dari semua ucapan advokat ya
advokat tersebut bahwa dia mengatakan, banyak loh, rekam digitalnya banyak, dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Mbak. Ini faktanya. Ini faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut tidak benar. Kanan bang. Bang ke kanan bang. Bang, sambil dijelaskan bang, itu kan bukti transfer bang ya? Ya, bukti transfer. Biar Itu per bulan apa? biar langsung Mas Ferry bisa jelasin. Ini per bulan Januari Januari 2023. 23. Di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Berapa ini? Berapa? Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya. Itu sudah ada kejadian persoalan ya, Mas. Ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta. Ini apa, Mas? Ini tadi yang kecil-kecil itu dibesarin ya. Nah, cerita mana? Ya sama. Ini juga ini Desember bulan 12. Tanggal 16 ya, 16. Kan kejadian kejadian itu Januari ya, Januari 2023. Ini tanggal 16 bulan 12 ya. Coba dilihat. Dicocok Desember 16 2023. Iya. Desember 16. Ya, artinya ini satu lagi bukti bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal berapa, Mas? 16. Tanggal 16 Desember 2022, klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu loh, ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat, sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda itu dilindungi undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini yang bulan 12 ya. Bang kanan bang kanan. Kanan gua bang. Bang, abang, bang. Kanan, bang. Mana lagi, Mas? Coba Mas dari sajukan yang belum kita ini. Kanan, bang. Ini yang honor dari selama syuting Transfer ke dia. transfernya ini ke dia dari ruang artis manajemen langsung transfer. Oh udah, bacain aja informasi. Bacain informasi. Kan Mas hanya mengklarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Kalau ini honor selama kita syuting jadi bintang tamu. Atas boleh bang, atas materi. Kanan, boleh, Mas. Sini. Jangan gue yang di zoom dulu. Kanan, Mas. Tapi tahan ya.
Sudah berlaman dulu sebentar di kamera. Entar dulu, tengah dulu. Sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar. Ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, ya. Yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Ini juga. Ya. Di sini kita lihat tidak pantas ya, tidak pantas seorang advokat menyampaikan ya istilahnya suami daripada kliennya, ya merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini itu. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya sudah jelas ratusan juta. Tadi ada 60, ini berapa? 50. Ini baru DP ya. Artinya sangat disayangkan ya kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi bisa bicara di media tanpa ada dasar, ada alat bukti. Sudah cukup ya. Bang Ferry gimana Bang? Tanggapan Ferry tentang video ini Bang? Kalau saya kan dari awal saya bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani untuk bicara kalau tidak ada fakta dasar. Ya. Makanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi siapapun. Seperti Bang Sunan, Bang Nahak ini, ya alhamdulillah karena saya itu bukan berteman, bukan bersahabat, tapi bersaudara sama beliau-beliau. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain lah. Ya. Ya, jadi perlu kami luruskan ya bahwa tadi Bang Sunan sudah menyampaikan klarifikasi, Bang Ferry juga. Artinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini terhadap klien kami, Mas Ferry, itu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya kami sudah sampaikan. Biar publik menilai bahwa Mas Ferry tidak seperti yang dituduhkan. Bahwa dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya kerja, dia mau kondo dan lain sebagainya. Kami sudah bantah dan kami bantah dengan alat bukti yang jelas. Ya, itu nomor satu. Yang kedua bahwa semua pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut, artinya di pengacara senior tersebut mendapatkan informasi dari kliennya kan? Ya. Artinya bahwa klien itu telah berbohong. Kebohongan publik itu bisa dipidana. Ya, karena sangat mencemarkan nama baik klien kami, merendahkan harkat dan martabat. Iya, betul. Bagaimana seorang laki-laki seolah-olah dituduh bahwa tidak ada pekerjaan, kemana-mana minta duit, seorang kayak pengemis begitu. Padahal ada bukti, data, fakta perbankan, ada 100 juta lebih yang ditransferkan kepada yang bersangkutan. Harusnya dia akui itu. Tidak boleh seperti itu, menuduh bahwa klien kami tidak pernah memberikan apa-apa kepada yang bersangkutan. Membangun opini publik. Jadi opini publiknya sangat sesat. Yang mengakibatkan klien kami Ferry di mata masyarakat seolah-olah ini orang benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak punya kerja, makondo dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami klarifikasi sore hari ini mau membantah semua tuduhan daripada si Vena dan juga pengacaranya bahwa itu tidak benar. Dan ini faktanya ratusan juta yang ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Betul. Bukan ke rekening orang lain baru kasih ke dia, langsung ke rekening yang bersangkutan. Kami minta supaya dia berkomentar, ini uang kemana uang? Jadi jangan pernah bicara merendahkan harkat dan martabat orang lain. Ya. Yang berikut lagi bahwa selama ini ada tuduhan-tuduhan bahwa Mas Ferry telah melakukan kekerasan fisik yang keras atau penganiayaan yang berat. Itu pun tidak terbukti. Hidung patah lah, rusuk patah dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Buktinya tidak ada sama sekali. Ya. Makanya kita juga mau klarifikasi juga kepada masyarakat. Mas Ferry ini bukan penjahat. Dia tidak menganiaya. Ada putusan pengadilan jelas, ya, dari Pengadilan Negeri Kediri. Semua nanti akan kami sampaikan supaya clear, masyarakat tidak menilai Mas Ferry adalah seorang KDRT.
tetapi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ini kita harus memalikan, kita ini semua laki-laki. Bagaimana kita punya istri, kasih duit tapi dia bilang tidak kasih. Lalu kemana-mana, roco kemana-mana bilang Mas Ferry tidak punya apa-apa. Ini bahaya. Ya? Dan kami juga sebagai advokat pasti berbicara berdasarkan fakta, data yang valid. Karena menyampaikan kepada publik, kalau kami tidak memiliki dasar data yang kuat, artinya kami telah membohongi publik. Ya. Dan itu berarti advokat yang tidak beretikat baik. Ya, karena walaupun kami advokat ada hak imunitas, tetapi kalau tidak beretikat baik bisa dihukum. Itu yang berikut. Jadi dasar putusan pengadilan inilah kami menyatakan bahwa Mas Ferry ternyata clear, tidak ada penganiayaan berat seperti yang dituduhkan. Ya. Jadi kepada masyarakat dan juga kepada semua teman-teman wartawan bahwa klarifikasi ini penting. Karena nama baik seseorang itu akan kebawa mati. Iya, betul. Bagaimana dia tidak mengklarifikasi? Mas Ferry sebenarnya bilang, Mas Sunan, Bang Nah, udahlah, kita selesai. Tapi tidak bisa. Karena kalau tidak, kamu akan terus dicas sama masyarakat, sama publik bahwa apa yang dikatakan itu benar. Mendiamkan pembenaran itu adalah kebenaran. Makanya lebih baik kami buka kepada publik bahwa ini kami berdasarkan fakta, data, bahwa statement daripada pengacara dan juga kliennya itu tidak benar. Dan itu bukti yang kami sajikan kepada teman-teman wartawan, biar menyampaikan kepada publik bahwa Mas Ferry sebenarnya clear dari urusan itu, dan biarkanlah Mas Ferry menjalankan kehidupannya tanpa harus memikul beban-beban yang dia tidak lakukan. Iya, betul. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Hari ada tuntutan apa nggak dalam ini kerugian apa nih yang dirugikan? Kalian nama Itu nantilah. Pokoknya kalau saya itu seperti yang disampaikan sama Bang Nahar itu benar. Saya tadinya lebih memilih untuk diam karena saya lebih fokus untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi saya juga lagi fokus sama mami, sama keluarga, fokus sama diri saya, fokus juga sama orang-orang yang menyayangi saya, mencintai saya. Ya, salah satunya juga ada di sini, ada beliau-beliau ini yang selalu memperhatikan saya, care sama saya. Makanya pada saat saya memutuskan untuk diam, ya beliau-beliau lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan, disampaikan. akan melaporkan. Kalau untuk urusan lapor-melapor, ya, kami sedang pertimbangkan, tentunya kami sedang kumpulkan alat bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa seorang advokat ketika menjalankan sesuatu pekerjaannya, menjalankan kuasanya tidak dengan itikat baik, maka di situ kekebalan imunitasnya ya seketika tidak berlaku lagi. Ya. Loh, saya rasa semua orang udah tahu lah, advokat yang suka gembar-gembor ngomong-ngomong soal Ferry itu siapa. Nggak perlu saya sebut, se-Indonesia juga udah tahu lah. Jadi makanya saya peringatkan, ya, jangan jadi advokat itu udah puluhan tahun, tapi bicara itu tidak sesuai dengan fakta. Ya kalau memang mereka merasa punya fakta, punya bukti, ya ketemu saja sama kita. Kapan waktu dan tempatnya kita ketemu? Kita sama-sama menyajikan alat bukti. Kita kelar. Ya. Jadi ini silahkan terbuka. Kita nanti buka-bukaan. Monggo teman-teman wartawan mau meliput. Ya, silahkan mereka kalau punya bukti juga silahkan sajikan. Atau daripada berbalas pantun, kita duduk sama-sama sajikan alat bukti. Lo ngomong begini, lo punya bukti apa? Gitu. Dalam arti abang mau dari pihak anak ini Ya saya menunggu aja gimana. Ya, ketika mereka nggak punya bukti terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang mereka sampaikan, ya mereka sudah tahu lah konsekuensinya seperti apa. Ya. Fer, ada ingin ini nggak ada rencana nggak Sultan apa ngirimin surat ke yang memberatkan mungkinnya? Ya, tanya aja sama beliaunya, ada Bang Sunan dan Bang Nahar. Iya, ini kan Gimana, sudah somasi terbuka. Ini kan sudah somasi terbuka. Ini kan klarifikasi terbuka, artinya sudah termasuk juga teguran bahwa apa yang disampaikan kepada publik selama ini kami sudah bantahkan bahwa itu tidak benar dan tidak berdasar. Oke? Mungkin ada surat resmi gitu loh. Ya itu nanti, artinya setelah klarifikasi ini kita kumpulkan sebuah bukti, Ya. ternyata pihak sana tidak bisa menyajikan seperti yang kami sajikan, artinya konsekuensinya jelas.
Nah, seperti itu. Semua orang kalau merasa korban, udah pasti dia harus mengambil langkah dan upaya hukum. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, kan begitu. Jadi tadi Bang Sunu sudah sampaikan bahwa semua harus merasakan hal yang sama. Mas Ferry lumayan loh, 7 bulan Mas ya? 7 bulan. Dan Mas Ferry ini dalam tetap mana tuh? Mas Ferry ini tetap punya hak yang sama di mata hukum ya. Punya hak ketika dia merasa menjadi korban dengan alat bukti, dengan saksi yang cukup tentunya dia bisa saja mengambil langkah hukum. Ya, karena setiap warga negara mempunyai hak hukum yang sama. Tidak terkecuali.